Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Karisa, kabar Bu Sarah baik, sehat, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Ketua kelas Faris. Sebelum memulai pembelajaran, ada alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tobing, Bu. Tobing. Tobing kenapa, Mikael? Izin, Bu, katanya ada urusan keluarga. Oke, jadi yang hari ini tidak masuk itu Tobing ya. Izin karena ada urusan keluarga. Silahkan dikeluarkan buku pelajaran ekonominya, buku paket, buku tulis. Hari ini kita menyanyikan lagu wajib nasional dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas Faris, silahkan dipimpin. Berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Selesai. Duduk. Hari ini kita mau belajar apa? Pengangguran. Oke, sebelum masuk ke materi pengangguran, saya akan berikan tujuan kenapa sih kita harus belajar materi pengangguran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dipadukan dengan model pembelajaran problem based learning, maka kalian menggunakan metode diskusi panel, peserta didik dapat mempresentasikan hasil mengenai dampak adanya pengangguran dan bagaimana sih cara mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia. Saya mau tanya, nantinya ke depan kalian tidak akan ada yang mau untuk menjadi pengangguran. Bagaimana caranya kalian tidak masuk ke dalam kategori pengangguran? Dimana pemerintah nanti akan mikir nih gimana ya, udah angkatan kerjanya tinggi, kemudian tingkat penganggurannya tinggi, bagaimana cara mengatasi. Jadi ketika kalian lulus, kalian udah siap untuk bekerja. Sebelumnya berkaitan sama pengangguran, sebelumnya kita belajar apa sih? Ketenaga kerjaan. Terus? Jenis-jenis tenaga kerja, Bu. Oke, ada jenis-jenis tenaga kerja. Terus ada apa lagi? Cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Tepuk tangan dulu Bang. Jenis-jenis tenaga kerja itu apa sih? Iya. Jenis-jenis tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama terdidik, kedua terlatih, Kemudian? ketiga tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Dan itu tahu nggak sih pengangguran itu berkaitan sama yang namanya permasalahan perekonomian? Tahu, Bu. Iya. Kalau misalnya ada pengangguran, produktivitas sama pendapatan masyarakat kan berturun. Itu berdampak sama pengangguran. Di sini ada macam-macam pengangguran. Pengangguran apa aja? Pengangguran terbuka. Terus? Pengangguran terselubung, pengangguran
pekerjaan itu masuk ke dalam pengangguran terbuka. Saya akan membuat kelompok untuk kalian. Tolong yang saya panggil namanya untuk berdiri ya. Saya tunjuk sebagai ketua kelompok. Saya akan menunjuk Anissa. Oke, Anissa silahkan membuat kelompok. Kemudian yang kedua, Syifa, mana Syifa? Oke, Syifa, silahkan dibuat kelompokmu. Sudah? Sudah siap semuanya? Oke. Sebelumnya saya mau tes Yel kelompok pertama. Mana kelompok pertama? Gimana Yelnya? 1, 2, 3. Kami kelompok 1, calon orang sukses. Kami orang belajar bermental badan. Lambat ke kanan, lambat ke kiri. Kelompok 1 anti pengangguran. Oke. Selanjutnya saya akan menyetelkan video atau menayangkan video. Silahkan disimak videonya. Perkenalkan, nama saya Panji Saputra Anggara, umur saya 24 tahun. Kalau boleh tahu, pendidikan terakhir Mas Panji ini apa ya, Mas? Pendidikan terakhir saya yaitu S1 Peternakan, Universitas Mataram. Saya angkatan 2017 dan alhamdulillah saya baru wisuda kemarin bulan 3. Kira-kira sudah berapa lama menganggur, Mas? Saya menganggur kurang lebih hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Sebelum menganggur, apakah ada pekerjaan yang pernah dilakukan? Saya pernah bekerja di kantor kelurahan sebagai staf desa dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Apa saja usaha yang telah Mas lakukan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni? Usaha yang telah saya lakukan yaitu saya sudah mencoba melamar pekerjaan di kantor-kantor atau institusi-institusi dalam bidang peternakan, dan sampai sekarang saya belum mendapatkan pekerjaan. Kira penyebabnya atau hambatan yang menjadi kendala sehingga pekerjaan itu sulit untuk didapat seperti apa ya, Mas? Menurut saya pekerjaan yang sulit didapatkan karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim, serta angka angkatan kerja yang banyak sehingga menyebabkan banyaknya pekerja yang melamar pekerjaan. Dari video yang sudah saya tayangkan, ini menceritakan tentang apa sih? Iya, Bu. Iya. Jadi Mas Panji itu sedang menunggu pekerjaan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang ditempuh, Bu. Oke, ada lagi? Jadi Mas Panji itu pekerjaannya yang dilakukan tidak sesuai dengan jurusan yang dia ambil. Oke, ada lagi yang lainnya? Apa? Apa? Jumlah angkatan kerja yang banyak menyebabkan pengangguran menjadi tinggi. Oke, jumlah angkatan kerjanya banyak, jadi penganggurannya tinggi. Pertanyaannya, dari hasil wawancara di bawah ini yang menunjukkan contoh Mas Panji masuk ke dalam kategori pengangguran. Kenapa terselubung? Karena si Mas Panji ini sebenarnya lulusan peternakan loh, S1 peternakan. Tapi karena dia mencari pekerjaan dan itu sulit sesuai dengan ilmu yang ditekuni, maka dia menjadi staf di suatu kelurahan. Maka dia masuk ke dalam pengangguran terselubung. Kemudian dia berhenti menjadi staf dan dia mencoba mengumpulkan modal untuk dia bekerja sesuai dengan ilmu yang ditekuninya atau dengan bidangnya. Saya akan memberikan LKPD kepada kalian. Jadi nanti saya akan memberikan LKPD kepada kalian yang nantinya kalian harus memecahkan masalah di LKPD tersebut, dicari solusinya, dianalisis. Kelompok 1 mana? Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 2. Di sini ada petunjuk pengisian LKPD. Yang pertama, silakan dibuka LKPD-nya. Yang pertama adalah bacalah permasalahan dengan cermat. Jadi ada artikel di situ, tolong disimak, tolong dianalisis. Yang kedua, diskusikanlah dengan anggota kelompokmu, selesaikan permasalahan sesuai langkah kegiatan yang ada. Jadi didiskusikan apa masalahnya, bagaimana
Angkat tangannya. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 2 yang presentasinya, silakan maju kelompok 2. Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Cina menghadapi era pengangguran massal. Jadi di sini dari wacana di atas diskusikan dengan teman kelompokmu apa yang menjadi penyebab pengangguran. Era pengangguran massal bagi generasi muda akibat pandemi COVID-19, terutama mereka yang baru saja lulus dari perguruan tinggi, tingkat pengangguran milenial memang sempat turun sedikit menjadi 18,7% pada Agustus. Tetapi masih ada pada level tinggi. Karena COVID-19, maka perusahaan melakukan PHK. Hal ini membuat perusahaan mengurangi tenaga kerjanya lebih dari 13.000 dalam 6 bulan pertama tahun ini. Yang kedua itu, setelah diketahui penyebab pengangguran tersebut, analisislah dampak dan cara mengatasinya. Cara mengatasinya adalah pelatihan kerja untuk angkatan kerja agar memiliki skill individu yang terampil hingga menggandeng perusahaan agar para pencari kerja mendapati tempat kerja sebagai bentuk peningkatan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Ya. Gimana silakan. Bagaimana sih cara Cina itu mengatasi pengangguran di masa COVID-19 kemarin itu kayak gimana? Cara Cina membantu merekrut tenaga kerja untuk membantu tenaga kerja kesehatan. Oh. Udah? Paham. Udah jelas? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah materi tentang pengangguran ini. Jadi materi pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Saya akan memberikan kalian penilaian individu. Silakan dicek grupnya. Dari ekonomi kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum menutup pembelajaran, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Selesai. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.